أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Jalla fi'ula telah memudahkan kita semuanya untuk dapat belajar ataupun mengadakan majelis di subuh ini sesuai dengan yang direncanakan beberapa pekan yang lalu. Baru-baru ya, bukan jauh-jauh hari yang lalu. Orang merencanakan itu jauh-jauh hari yang lalu, ini beberapa pekan yang lalu. Yang menghubungi anak itu awalnya siapa? Ada orang di sini? Yang menghubungi anak awal sama siapa? Tidak ada orang di sini. Hah? Orang di Pekan. Subhanallah. Anda pernah jumpai di Pekan? Tidak, anak kalian orangnya di sini. Oh, kayak jauh kali Pekanbaru ya. Pekanbaru kecil lah. Anak kalian di sini, abang itu. Kalau tahu Pekanbaru, jumpai itu Pekanbaru. Qadarullah. Masya Allah. Ya, tidak masalah. Pagi ini atau subuh ini Anda akan memberikan muqaddimah untuk antum semuanya dulu sebelum kita masuk ke inti pelajaran kita tentang bimbingan tajwid ataupun pengkaderan, memberikan materi-materi tajwid Al-Qur'anul Karim. Pertama, karena di sini difokuskan pada antum yang mau mengajar, nasihat yang bukan nasihat, masukan. Bukan anak-anak tidak level memberikan nasihat pada antum. Ya, level masukan dan mengajak antum semuanya sebagai kita yang berniat atau melaksanakan, mengamalkan ataupun memposisikan diri untuk mau mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin, maka kita tanamkan dalam jiwa dan keimanan kita dan kepribadian kita tentang hal-hal yang mesti diperhatikan yang berikut ini. Karena kalau tidak atau kurang memperhatikan ini, banyak atau ada, kalau tidak mau dikatakan banyak, orang pengajar Al-Quran terjerumus ke perbuatan dosa. Dia mengajar Al-Quran terjerumus perbuatan dosa karena kurang memperhatikan hal ini, hal yang akan disampaikan berikut. Yang diharapkan pahala, tapi malah dosa yang dapat.
Mungkin hadisnya sering disampaikan oleh Ustaz. Yang anda tidak hafal lafaz hadis secara lengkap, maknanya saja anda akan sampaikan di kesempatan pagi ini sebelum masuk poin-poin apa tadi, nasihat tadi atau poin sikap dan adab yang mesti dipenuhi oleh seorang pengajar Al-Quran. Untuk mengajarkan Al-Quran memang besar pahalanya. Satu hadis saja yang kita tanamkan dalam hati kita, insyaAllah sudah cukup sebenarnya. Cuma ancamannya juga besar. Hadis yang menjanjikan pahala yang sangat besar ataupun balasan yang sangat besar untuk pengajar Al-Quran adalah khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah pengajar Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu pahala yang besar sebenarnya, janji yang besar. Sebaik-baik kalian adalah khairukum. Kalau sebaik-baik itu tidak ada yang lebih baik daripada itu lagi sebenarnya. Semua kebaikan untuk yang akan diberikan oleh Allah kepada hambanya akan diberikan kepada orang pengajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran wa 'allamah dan mengajarkannya. Namun sebelum kita membayangkan hal itu, kita harus menjaga, memagari diri kita dan jiwa kita dengan hal-hal yang membahayakan untuk kita semuanya juga. Karena pengajar Al-Quran, orang yang bergelut dengan Al-Quran, penghafal Al-Quran juga ada ancamannya. Ancamannya adalah orang yang diantara orang-orang ataupun golongan yang pertama dimasukkan ke dalam neraka, yaitu penghafal Quran. Sebenarnya bukan penghafal Al-Quran untuk orang menghafal 30 juz, bukan itu sebenarnya. Ya, penghafal Quran, pengajar Quran, pokoknya yang bergelut dengan Al-Quran untuk mengajarkan kepada kaum muslimin atau menghafal Quran atau jadi imam, dia termasuk itu, maka dapat ancaman juga. Orang yang diantara orang yang diancam pertama masuk neraka. Jadi ada janji yang besar tadinya dan ada juga ancaman yang besar. Oleh karena itu, sebelum kita lanjut untuk memposisikan diri untuk menjadi pengajar Al-Quran, dua kabar pertakut tadi dan juga kabar gembira tadi seiring sejalan harus dibawa terus. Ke janji Allah tadi pahala yang besar, anugerah yang besar. Pokoknya yang terbaik yang ada dunia dan akhirat akan diberikan kepada yang belajar Al-Quran dan pengajar Al-Quran. Namun ancaman besar juga yang paling hina yang akan diberikan oleh Allah SWT, azab bagi orang pengajar Al-Quran, penghafal Al-Quran, atau imam muslimin dalam salat, jika dia tidak ikhlas dalam mengamalkan ini, tidak ikhlas. Jadi cacatnya cuma satu itu aja, tidak ikhlas. Ya, yang pertama tadi kalau ikhlas dia mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran, menghafal Quran, maka balasannya tadi khairukum, yang sebaik-baik dunia dan sebaik-baik akhirat akan diberikan kepada orang yang belajar Al-Quran dan pengajar Al-Quran. Dengan catatan apa? Ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu gampang di lisan diucapkan, tapi berat untuk dipertahankan, untuk diamalkan dalam hati kita. Karena ikhlas adalah pekerjaan hati, bukan pekerjaan jasad. Tampak kali orang itu ikhlas, salah ucapan itu dia salah kan?
Kayaknya ustadz itu atau kiai itu ataupun kalau Melayu apa Buya orang Minang. Kalau orang Melayu sini apa? Panggilan ustadz biasa ya? Atau ustadz? Kan ustadz. Orang Melayu panggil ustadz. Atau apa panggilan Buya? Kalau di Sumbar Buya. Kalau di Melayu ini panggilan pengagung kepada guru ngaji apa? Hah? Ustadz biasa aja. Jadi udah Indonesia secara umum aja ya, Ustadz. Kalau Jawa kan kiai. Kalau Minang Buya. Atau kalau di Sunda Abuya. Abuya itu bapakku ya. Penting itulah. Maka dipasang ikhlas. Tidak bisa dikatakan ustadz itu tampaknya ikhlas. Tidak bisa didebat. Ikhlas itu bukan ditebak. Ikhlas itu dalam hati. Di antara kita yang duduk pagi ini atau subuh ini di sini tidak tahu siapa yang ikhlas. Yang duduk depan, yang duduk yang antum duduk di bawah, dan mustami' siapa yang ikhlas di sini saya tidak tahu. Allah yang tahu. Allah dan Dia yang tahu. Allah dan Dia yang mengamalkan itu yang tahu. Oleh karena itu ikhlas kita sendiri yang menjaga. Ikhlas itu kita sendiri menjaga. Dan ikhlas kita sendiri yang mengusahakan. Jangan salahkan orang karena kita tidak ikhlas, orang disalahkan. Disalahkan orang itu mancing-mancing kita tidak ikhlas. Seperti kalau memang kita tidak ikhlas, gara-gara orang itu saya tidak ikhlas. Salah ucapan itu sudah salah juga ya. Gara-gara orang itu memancing-mancing saya, jadinya saya tidak ikhlas. Gara-gara orang itu misalnya bukan ini haram ya, gara-gara itu ngasih saya uang sekian untuk saya melakukan ini dalam masalah amal, sehingga saya tidak ikhlas jadinya. Kok orang disalahkan? Berarti dia yang salah. Gara-gara dia menyebut-nyebut amalan saya berinfak, berwakaf tanah atau masjid dan sebagainya di luar, gara-gara dia itulah saya tidak ikhlas. Bukan gara-gara dia, yang gara-gara hati kita juga. Kalau sekiranya kita ikhlas, tidak peduli mau pujian orang ataupun mau cacian orang. Baik. Untuk masalah Al-Quran, banyak tantangan nanti. Tantangan pengajar Al-Quran ataupun tantangan orang yang menghafal Quran, penggoda-penggoda orang penghafal Quran untuk tidak ikhlas pada Allah SWT banyak. Bertebar di mana-mana, kiri kanan belakang depan atas bawah ada datang godaan untuk supaya tidak ikhlas pada Allah SWT. Kalau di depan mungkin masalah dunia, karena kebaikan di antara kebaikan khairukum tadi, kebaikan dunia orang penghafal Quran dan pengajar Quran dan sebagainya, banyak akan mendapatkan kesenangan dunia. Tapi kalau tidak dijaga keikhlasannya, maka akan terlena dengan itu, akan hanyut dengan itu, lupa dengan niat pertamanya. Oleh karena itu, antum sebagian mungkin sudah masuk dalam dunia mengajar Al-Quran atau menghafal Quran mungkin, maka ana dan antum semuanya, mari kita menjaga keikhlasan kita dalam bergelut dan berkecimpung di dunia Al-Quran ini, baik mengajarnya, baik belajarnya, baik menghafalnya di dalam keseharian kita. Yang diharapkan itu aja, khairukum man ta'al, kebaikan yang diberikan oleh Allah dunia dan akhirat. Jangan dunia saja, dunia dan akhirat. Dan orang yang mengajarkan Al-Quran karena takut untuk dimasukkan ke dalam neraka, yang pertama tadi orang-orang pertama masuk neraka, itu tandanya dengan ikhlas. Ya, orang yang mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran karena takut untuk dimasukkan ke dalam golongan yang tiga golongan, di antara tiga golongan yang pertama masuk neraka, berarti orang itu ikhlas pada Allah SWT. Siapa yang tahu? Ya dia sendiri. Yang takut, dia yang tahu dia yang takut. Yang nekat, dia juga yang tahu nekat.
Oleh karena itu dijaga keikhlasan pada Allah SWT. Dan sebenarnya itu bukan masalah untuk Al-Quran saja, untuk semua amal sebenarnya. Baik. Dan balasan-balasan yang lain, faedah-faedah yang lain yang akan didapatkan untuk orang-orang yang belajar dan mengajar Al-Quran, sangat banyak buku yang menjelaskan hal itu, dan juga sangat banyak yang menjelaskan tentang ikhlas sebenarnya. Namun yang tadi pembuka cara berpikir saja. Jadi jangan dikedepankan kemegahan dunia yang diharapkan dalam mengajar Al-Quran, tapi diharapkan adalah dijauhi dari azab Allah SWT yang diancam bagi orang-orang yang pertama masuk neraka Allah SWT. Karena Allah akan mengingkari nanti orang yang tidak ikhlas ini di akhirat nanti, seperti hadis yang panjang itu, bahwasanya dia apa yang kau lakukan atau apa yang kau perbuat dengan hafalan Al-Quran yang kau miliki. Kan itu yang ditanya oleh Allah SWT di akhirat nantinya. Dia menjawab, untuk mengajarkan kaum muslimin Al-Quran, untuk berdakwah pada Allah SWT. Allah mengingkari, engkau berdusta. Yang berdusta itu yang tahu kita dan Allah SWT. Ya, kita yang mengamalkan dan Allah yang maha tahu, lebih tahu daripada kita sendiri sebenarnya. Oleh karena itu, ketika kita mengakui di akhirat nantinya kita mengajarkan kaum muslimin, Allah lebih tahu tentang niat itu. Oleh karena itu, jaga-jaga niat. Yang ngomong sekarang ini belum tahu lagi bisa menjaga niat. Oleh karena itu, kita semuanya harus bisa menjaga niat. Baik yang kita ajarkan adalah anak kita sendiri. Ada juga orang yang dia tidak ngajar di sekolah, dia tidak ngajar di masjid, tapi dia ngajar anaknya. Dengan harapan apa? Supaya dia bisa ngajar yang niat tidak ikhlas ya. Dia ngajar anaknya supaya anaknya sukses di dunia nantinya, dikenal orang sehingga dia juga dikenal. Bahaya kan? Itu pintu dia itu. Sedangkan dia ngajar rumah, di kamar dia lagi. Tapi niatnya udah sedunia. Niatnya sudah dunia. Anaknya tenar nanti karena udah tenar di YouTube, tenar di TV. Kalau sekarang tenar di YouTube ya, bukan di TV ya. Walaupun bukan di bintang film, bintang apa ini lebih terkenal daripada bintang film. Bintang film terkenal di bioskop aja. Kalau bintang YouTube itu apa namanya? Iya, YouTuber. Ya, dikenal oleh dunia. Walaupun orang kampungnya tidak kenal sama dia, karena orang kampung tidak punya YouTube mungkin. Orang dunia kenal. Dia kenal mungkin tidak dipublikasikannya dia ngajar anaknya, tapi niat dalam hatinya itu. Ketika dia ngajar anaknya, dia berniat anaknya sukses di dunia nanti, dikenal oleh orang sehingga imbasnya ke dia. Dia juga dikenal, bapak yang soleh, bapak yang sukses dalam mengajar anak. Oleh karena itu banyak. Satu jalan untuk ikhlas, 1000 jalan untuk menghancurkan ikhlas. Jadi hati-hati. Baik. Kemudian kita Anda sampaikan lagi untuk pembekalan kenapa seorang pengajar Al-Quran harus tahu tentang ilmu tajwid itu lagi. Tadi masalah amal ibadah. Sekarang kenapa seorang pengajar Al-Quran harus tahu kaidah tajwid? Sudah mulai masuk ke dalam materi. Antum yang duduk sini sudah pasti meyakini bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Itu diturunkan oleh Allah dengan huruf dan bacaannya, dengan huruf dan bacaannya. Bagaimana Allah membacakan kepada malaikat Jibril, seperti itu malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad seperti itu yang mengajarkan kepada para sahabat dan diteruskan oleh para sahabat generasi berikutnya dan sampai ke zaman kita ini.
Oleh karena itu baca Al-Quran itu baku cara bacanya. Cara baca Al-Quran bukan ijtihad para ulama. Tajwid bukan ijtihad para ulama. Oleh karena itu, karena tajwid bukan ijtihad para ulama, apatah lagi tajwid bukan ijtihadnya guru MDA. Ulama itu tidak lagi guru MDA. Guru MDA tidak boleh mengarang-arang cara membaca Al-Quran. Walaupun dia tidak berniat mengarang, tapi dia yakin yang saya baca ini adalah sesuai dengan tajwid. Sedangkan dia tidak pernah belajar tajwid, tidak pernah duduk belajar depan gurunya untuk belajar tajwid. Dia pernah belajar Iqra dulunya waktu SD kelas 2 masuk MDA ya. Siapa yang generasi MDA ini? Generasi MDA pada umumnya TPA kan yang paling tua kan 70-an, Bang 78. Kan generasi udah ada MDA waktu itu. Kelas 3 ya, kelas 3 atau kelas 2, umur 8 atau 9 tahun. Tamat kelas 6 atau kelas 5 tamat MDA. Setelah itu Al-Quran tidak pernah dikunjungi. Tahu tamat aliyah, tamat SMA, karena tidak ada kerjaan, ngajar MDA. Kemudian diajar kepada anak-anak Kemudian tidak pernah belajar tajwid. Dan dia yakin apa yang dia baca itu sesuai dengan tajwid. Walaupun tidak berniat untuk mengarang tajwid, tapi dia sudah mengarang bacaan tajwid. Anak mantan di situ, mantan guru MDA. Anak sebelum belajar vaksin, guru MDA dulu. Yang anak ceritakan tadi kisah anak sendiri. Ya, anak tamat aliyah, ngajar MDA 3 tahun. Setelah itu baru pergi merantau. 2 tahun. Karena di kelas 3 dia udah ngajar MDA juga. Jadi modal MDA tadi, modal MDA dulu waktu belajar MDA, guru ngajar MDA waktu belajar MDA tamat aliyah juga. Jadi turun temurun dengan itu, dan ilmunya ala qadr ya, ala kadarnya ilmu itu. Oleh karena itu praktek tajwid bukan ijtihad para ulama, apatah lagi ijtihadnya guru MDA. Dia sangarang-arang tajwid. Tajwid itu baku. Karena baku itulah tajwid kita harus belajar. Harus belajar kaidah tajwid. Dia sangarang-arang. Menurut saya, karena po sukun itu berjumpa dengan po sulit mengucapkannya, gabungkan aja lah. Nah, itu menurut saya ya. Ada atau dot sukun bertemu dengan po sulit mengucapkannya, gabung aja lah. Menurut saya di surah Al-Baqarah itu ya, dot sukun dia setelahnya to, itu tidak boleh gabung. Karena menurut guru MDA ini, menurut saya sulit, gabung aja lah. Itu ya. Ada juga orang baca seperti ini di surat, mungkin antum aneh mendengar mungkin, atau pernah mendengarkan yang ini, surat Al-Kafirun. Qul ya ayat 4. Ayat keempat apa? Ya. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ada orang baca seperti itu? Sini ada enggak? Imam nekat di masjid, imam nekat kan? Nekat maju. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ada baca seperti itu? Nah, ada sini. Persis sini bagus. Kamar banyak. Memang nekat apa di musala, di masjid baca seperti itu. Abadtum. Seharusnya apa? Abadtum. Karena dalam Al-Quran terbitan Indonesia ada tanda sukunnya. Abadtum. Ya. Kemudian apa namanya? Karena tidak tahu kaidah, hamzah wasal kan dikasih baris di ihdinas shiratal mustaqim.
Orang nyambung dia nyambung pula. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Karena di Al-Quran Indonesia atau di Indonesia ada kasrohnya i-nya. Padahal itu indah dah. Harokatnya harokat arif. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Langsung nyambung. Hilang. Karena dia menurut guru MDA tadi, menurut ijtihad guru MDA tadi dibacanya kasroh juga. Sehingga bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Baik. Oleh karena itu, kenapa seseorang pengajar Quran mesti tahu kaidah tajwid? Karena dia akan mengajarkan kepada muslimin. Tidak bisa bermodalkan talqin saja. Saya sudah bagus bacaan saya, maka ketika saya mengajarkan pada orang lain harus bagus seperti saya, sedangkan dia tidak mengajarkan teori tajwid. Talqin saja, tidak bisa. Apalagi yang diajarkan orang dewasa, lidah udah kaku, pikiran udah banyak. Pikiran ketika belajar itu pikirannya bukan Al-Quran saja. Pikiran bagaimana dagangnya di luar tadi yang tinggal tadi 1,5 jam mau belajar, ini persiapan dagang tadi udah bagus, udah dipersiapkan oleh keluarga atau anggota dari apa. Ini banyak pikiran itu. Jadi ketika talqin itu, ketika antum mentalqinkan orang itu, pikirannya udah banyak. Satu antum talqinkan dalam pikiran itu udah 5. Anaknya sekolah, bisnis usahanya, motornya udah rusak, mau diservis juga, uangnya belum ada. Ini banyak pikiran itu. Jadi tidak fokus akan yang mendengarkan apa yang antum talqinkan. Itu harus diajarkan caranya. Antum tahu nun sukun bertemu shad tebal. Nun sukun bertemu shad tebal. Ya. Ya enggak, siapa nama antum? Ya, nama belum hafal ya, 3 bulan mengajar belum hafal nama Allah. Azmi. Ya, mana mic-nya? Mic wireless. Teriak aja dulu. Tadi pertanyaan apa? Nun sukun bertemu shad tebal atau tipis? Macam nun sukun bertemu shad tebal atau tipis? Nun sukun bertemu shad dengung atau tidak? Ya? Dengung atau tidak? Kan ngajar nanti nggak mungkin ngajar senyum-senyum aja gitu. Nun sukun bertemu shad dengung atau tidak? Ya. Nun mati. Huruf mati tidak ada, huruf mati dikumpulkan, huruf sukun ada. Mati itu mati dikumpulkan. Bingung? Tebal atau tipis? Baik, untuk pikir anda tanya hal yang lain sama yang lain ya. Untuk pikir yang tadi anda tanya juga lagi kan nanti 5 menit lagi. Untuk pikir 5 menit. Baik. Alif lam mim. Lam mim. Bang apa namanya? Yang batik. Nama apa? Bang Rubiko ya? Ya. Alif lam mim. Ada dengung di situ? Ada. Di mana dengungnya? Pas mim. Kenapa harus dengung? Karena waktu setelah baca lam ada tasbih pada waktu ketika baca lam, setelah lam mad wajib tidak ada wajib di situ. Nanti istilah itu, nanti istilah. Bukan mad wajib itu namanya. Pokoknya setelah mad itulah, setelah mad. Ada tanda tasdid kepada huruf. Coba lihat alif lam mim ada tasdid. Alif lam mim Al-Baqarahnya buka. Ada tasdid di mimnya.
Tidak ada. Quran Indonesia ada. Masih ada Al-Quran kuning sampul emas. Emas. Itu lihatnya. Kayak warga peserta warga pula. Peserta itu aja. Alif Lam Mim bertasydid tak mimnya? Tidak. Iya. Oh iya ya. Quran Indonesia tasydid. Oh, pantasan tasydid ya. Baik. Kenapa dengung kan ada tasydid itu? Sebenarnya tidak ada tasydid itu. Karena yang garis bengkok itu sendiri itu bukan harokat kan. Baik. Sekarang secara bukan lihat tanda-tanda sini. Secara bacaan, dari mana datang dengungnya? Karena huruf terakhir dari tauhid, Huruf terakhir dari lam ada mim. mim bertemu dengan mim. Mim bertemu dengan mim. Namanya Idgham mimi. Idgham mimi. Kalau nun bertemu nun idgham apa? Idgham birhunna. Idgham mimi itu tidak guna. Guna. Guna juga. Kok beda nama? Idgham mimi, idgham bukan idgham nuni. Idgham mimi, idgham nuni, idgham sin bertemu sin, idgham susi. Tidak ada idgham mimi sebenarnya, tidak ada. Salah. Idgham mutamathilan. Idgham syafawi boleh. Idgham syafawi, idgham yang terjadi pada huruf bibir. Idgham mimi dikenal dari istilah Indonesia. Karena itu maksudnya itu. Yang paham harus itu. Iya. Jadi kita udah tahu kenapa dengung di situ ada mim sukun di ujung lam. Ditakdirkan setelah mim itu ada lam, ada mim di ujung lam disambut oleh mim di awal dari mim. Terbayangkan yang lain? Ujung dari lam ada mim sukun disambut oleh mim di awal mim, maka menjadi idgham syafawi. Idgham mutamathilan untuk mim. Berapa mim di alif lam mim itu? Orang lain yang lain lagi. Berapa mim di huruf alif lam mim itu? Yang cuma tuh. Ini. Berapa mim di alif lam mim itu? Mim apa aja itu? Alif lam mim pada lam, kemudian mim pertama dengan mim akhir. Mim awal dari mim akhir dari mim. Ya. Tiga mimnya. Baik. Udah dapat jawabannya apa? Kasih minggu. Ini lagi utang. Pertanyaan tadi apa? Nun sukun bertemu shad, tebal atau tipis? Tebal. Bagaimana cara menebalkannya? Itu pertanyaan tambahannya. Tadi kan pertanyaan mukadimah tadi itu. Nun sukun bertemu shad, dengung, mulai jawab iya. Tebal atau tipis? Loading ke anak putar-putar, akhirnya dapatlah tebal. Bagaimana? Antum sudah tahu tebal kan? Nun sukun bertemu shad, dan antum bisa mempraktekannya. Bagaimana untuk mengajarkan ke orang? Apa yang diarahkan? Bukan. Itu talqinnya. Kalau antum baca berarti mentalqinkan kepada orang. Bagaimana memahamkan orang? Organ mana yang akan digunakan ketika menebalkan nun sukun untuk shad tebal? Organ apa saja yang digunakan? Anda tidak memaksa antum untuk menjawab itu. Cuma itu yang mesti yang kita ketahui. Bagaimana organ apa yang apa? Ada orang mengatakan itu shad itu harus bengkak-bengkak pipinya. Bengkak ini, ya. Kalau istri saya ngajar dulu tuh 2004 yang ngajar tegak selama 3 tahun.
Katanya kawan sebelah itu mengajarkan kalau baca shod itu harus bengkak pipinya, ya, bengkak pipinya, monyong bibirnya. Selama ini ibu yang ngajar TK baca shod diajarkan anak untuk bengkak pipi supaya nampak tebal. Anak dapat yang praktekkan. Siapa yang bisa mempraktekkan? Shod bengkak pipinya. Ya, bengkak pipinya, bibir monyong. Ketika dengung tipis dia jadinya. Nah, jadi organ apa yang digunakan ketika apa itu yang harus dipelajari, dan itu kajian sifat, sifat huruf. Kalau pengucapan shadnya salah, pasti bisa dipastikan dengungnya tidak tebal. Tebal pun mungkin cara tebalnya salah. Menebalkan di pipi mungkin, dimonyongkan bibir mungkin. Baik. Itu pemancing cara berpikir. Itulah penyebabnya seorang pengajar Al-Quran mesti belajar ilmu teori tajwid. Walaupun tidak diajarkan secara sempurna kepada kaum muslimin. Tidak kaum muslimin bisa kita ajarkan semua teori tajwid, tidak. Cuma ketika orang salah, kita tahu apa yang perlu diperbaiki. Kadang sebagian orang tahu salahnya peserta itu, tapi yang tahu kudiknya saja. Misalnya nun sukun bertemu qaf tebal, dengungnya masih tipis itu. Dia tahu. Tapi apa yang akan diperbaiki di organ ucapannya, tidak tahu lagi. Penting dia tahu tebal. Kenapa tahu dia tebal? Karena guru saya baca tebal gitu. Kalau ada yang ngajar seperti itu, kenapa baca seperti itu ustazah ataupun ustaz? Waktu saya belajar dulu, waktu saya belajar dulu di halaqah, guru saya ngajar seperti itu. Tidak bisa. Kalau untuk ngajar tidak bisa itu. Nusuku bertemu qaf, kenapa harus tebal? Karena guru saya waktu mengajarkan saya dulu tebal, ngikut aja lah. Tidak boleh. Untuk guru tidak boleh. Untuk peserta boleh. Untuk peserta secara umum boleh. Kenapa mengajar itu? Saya mengikuti apa yang diajarkan guru saya, dan dia hanya untuk konsumsi pribadi, tidak mengajarkan kepada kaum muslimin. Tapi kalau sudah duduk di depan halaqah kaum muslimin dan mengajar di situ, maka dalil guru saya itu tidak bisa. Guru saya mengatakan seperti itu. Guru saya membaca seperti itu tidak boleh. Guru saya, walaupun guru saya itu guru besar juga, punya sanad guru itu malah besar namanya, betul guru itu, bacanya betul. Cuma kalau dalilnya kenapa harus tebal itu, alasannya guru saya menebalkannya, salah. Alasannya harus ilmiah, dalil bukan dalil. Tajwid tidak ada dalil ya. Ada dalil tajwid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhfa nun sukun bertemu shad dad itu tebal." Tidak ada hadisnya. Kalau orang bertanya, ada tak tajwid itu hadis Al-Qur'annya secara perinci? Tidak ada. Dalil hadisnya tidak ada. Yang adalah praktek ulama. Rasulullah membaca seperti ini, itu ada. Kaidah tajwid kan beberapa ratus tahun setelah Rasulullah SAW meninggal. Beberapa ratus tahun setelah Rasulullah SAW meninggal, dan itu pun di zamannya tabi'in atau tabi'in. Udah beberapa ratus tahun setelah Rasulullah meninggal. Tapi praktek tajwid semenjak Rasulullah. Oleh karena itu para ulama membukukan buku tajwid dan harus kita pelajari. Dan ana ucapkan pagi ini untuk memotivasi yang semuanya belajar, mempelajari teori tajwid dan dipakai semua media. Dipakai semua media. Tidak bisa satu media saja. Tidak bisa belajar depan guru saja tapi tidak membaca buku. Tidak bisa belajar hanya di YouTube saja tapi tidak pernah bertemu.
Dari Ustaz belajar di YouTube saja, niru di YouTube saja, dan itu pun yang ditiru bacanya saja, bukan teorinya, tanpa berjumpa langsung. Walaupun yang ditiru adalah Musyari Rashid, yang menilai dia sendiri, karena dia sendiri belajar di rumah. Saya belajar tajwid Musyari Rashid, kan ada di YouTube talqinan Musyari Rashid untuk murid-muridnya, ada di YouTube, kemudian dia ikuti di rumah. Menurut saya, bacaan saya sudah seperti Musyari Rashid. Dia menjadi yang mentasbih bacanya sendiri. Guru saya siapa? Menurut jalur sanad saya YouTube kan? Dari YouTube melalui kepada Musyari Rashid. Entah kapan dia jumpa Musyari Rashid, tidak tahu. Kemudian dia akui bacaan saya, menurut saya bacaan saya sudah cocok sama dengan bacaan Musyari Rashid. Tidak boleh. Karena itu waktu belajar tajwid dipakai semua media. Kitab dipakai, buku tajwid dipakai, berjumpa langsung guru halus, dan itu malah lebih utama. Kemudian didengarkan keterangan-keterangan tajwid yang ada di YouTube dari para ulama ataupun para ustadz yang pakar masalah tajwid, dipakai semuanya, sehingga wawasan tajwid lebih luas. Kalau wawasan tajwid hanya satu halakoh saja, itu keluar dalilnya tadi menurut guru saya, menurut tempat saya belajar tahsin dahulunya, itu tidak dalil. Dalilnya adalah kitab tajwid. Baik, itu motivasi, dan antum mudah-mudahan sudah tergambar kenapa harus belajar teori tajwid. Kenapa harus belajar? Baik. Kita masuk materi lagi. Sudah siap? Sudah siap ya? Siap. Sekarang selama ini antum sudah membaca, dan antum semuanya pada akhwat sudah membaca panjang pendek. Maksudnya sudah memperhatikan panjang pendek. Mik ada di belakang itu, akhwat. Cek opor mik satu belakang. Udah pegang mik? Kok sampai ke belakang pula mik dari depan tadi? Itu kan miknya siapa? Baik, pertanyaannya, selama ini macam kan udah atau mungkin udah ngajar. Ini siapa namanya? Nova. Yang ngajar ya, guru TK. Selama ini udah ngajar. Nah, ini panjang, ini pendek, kan udah panjangan suaranya. Sekarang mat itu apa? Mad itu panjang. Mad itu panjang. Panjang itu apa? Mad. Mad itu panjang. Itu arti kata. Yang ditanya mad itu apa? Misalnya ini, kaki itu apa? Kaki itu. Bukan ditunjukkan? Kaki itu apa? Itu. Bukan itu maksudnya, definisinya. Mad itu apa? Tidak boleh buka buku tajwid dulu. Tidak boleh buka buku tajwid. Tutup. Mana nampak? Mad itu memanjangkan bacaan. Bacaan dari satu halaman jadi 3 halaman. Jadi bacaan itu bacaan. Pak Budi ini ya sampai di apa? Ke halaman ujung halaman. Nanti buka buku ya. Di buku itu ada soalnya. Walaupun di belakang bukan buku anak, buku yang lain juga tidak boleh buka. Catatan pun tidak boleh buka. Karena terlintas nanti di catatannya ada mat. Selama ini mat itu apa yang kita tahu? Yang mana tahu, mat itu memanjangkan bacaan. Yang hurufnya itu ada 3, alif, waw, sukun, dan ya sukun. Baik, berarti itu bukan bacaan. Bacaan itu dari 1 baris, dari 2 baris, dari 2 baris jadi 1 halaman, dari halaman jadi 3 halaman, itu bacaan. Ya, qiraah.
Kalau yang disebutkan tadi alif waw ya itu sebagai apanya? Sebagai apanya? Alif waw ya itu sebagai apa? Untuk mak. Mantap musyawarah. Udah musyawarah tak apa juga kan? Alif waw ya itu sebagai apa? Sebagai huruf mat. Sebagai huruf mat, huruf tanda mat, bukan huruf mat. Huruf tanda mat. Jadi yang dipanjangkan itu apa? Kan alif waw ya. Ini ada pasangannya kan? Alif apa pasangannya? Fathah. Fathah sebelumnya. Ya sukun pasangannya apa? Kasrah. Kasrah. Dhammah pasangannya wa sukun pasangannya apa? Dhammah. Dhammah. Yang dipanjangkan apa? Suara. Suara. Jadi mat adalah memanjangkan suara, bukan memanjangkan bacaan. Kalau baca udah pakai an itu kendaraan ya, kalau bacaan membaca kemudian bacaan bahan bacaan gitu ya, membaca pekerjaannya, bacaan bendanya ya, belajar bahasa Indonesia pula gitu ya. Jadi mat adalah memanjangkan suara, harokat huruf karena ada sebab tertentu ya, memanjangkan harokat huruf karena ada sebab tertentu. Ada apa namanya? Ada umumnya, ada khususnya di situ. Umumnya apa? Penting panjangkan panjangkan suara huruf, memanjangkan suara itu umumnya. Yang dipanjangkan apa? Suara harokat dipanjangkan. Tapi kalau sifat dipanjangkan bukan panjang namanya. Nun tasdid itu dengung atau panjang? Dengung atau panjang? Yang megang mic, akhwat masih akhwat? Atau pindah ke warga lain? Ke peserta lain? Nun tasdid. Nun tasdid itu dengung atau panjang? Dengung panjangnya 2 harokat. Nah, kan dengung panjangnya 2 harokat. Mat tadi apa artinya? Memanjangkan suara. Memanjangkan suara. Suara harokat huruf. Kalau dengung dengung itu bukan memanjangkan suara, tapi apa? Menahan pada sifat nun selama 2 rakaat. Menahan pada sifat nun selama 2 rakaat. Oleh karena itu jangan salah pakai istilah atau ungkapan. Jadi mat ditahan selama 2 rakaat, dengung ditahannya. Kalau tidak tahan dengung tidak ada kan? Kalau mat memang disengajakan panjang, a menjadi a panjangnya. Kalau dengung mat ditahan di makhraj itu, ditahan pada makhrajnya selama 2 harokat. Jadi mat itu fokus memanjangkan suara harokat. Nanti akan kita belajar lebih dalam nanti harokat itu masuk dalam sifat huruf atau tidak. Ya, harokat itu huruf itu sendiri atau tidak, atau orang lain. Misalnya sin fathah dengan lam fathah, beda enggak harokatnya? Sama kan? Lam fathah, sin fathah sama. Maka sin fathah dengan lam fathah makhrajnya beda, untuk hurufnya harokatnya sama. Kan itu semua huruf tipis sama harokat semuanya. Antara sya dengan sa sama, bunyinya harus sama, kualitas fathahnya. Sa ya, sa dengan sya sama. Tapi kalau udah manyun bibirnya, beda itu. Sya jadi sya ya, sya.
Gitu juga ya fathah dengan jim fathah sama. Ya, ja sama. Jadi fathah sendiri, makhraj huruf sendiri. Ya, itu peralihan nanti. Itu juga untuk sad. Sad tebal. Selalu tebal enggak Adil? Selalu tebal ya. Sad tebal. Kalau sad kasrah tebal juga. Bacanya coba baca sad kasrah. Si, sad fathah. Dhammah. Antara fathah dengan kasrah coba beda. Fathah dengan kasrah coba aja. So. Tidak ada bedanya, seharusnya beda. Beda gerakan rahang itu. Nah, jadi kalau fathah itu apapun huruf yang tipis sama bukanya, apapun huruf tebal dengan sesama tebal sama bukanya. Antara shad fathah dengan to fathah sama seharusnya. Sebagian orang shad fathah ditelannya atau kof ditelannya. Siapa yang bisa membaca kof sambil menelan? Ditelannya pangkalisan itu sampai ke dalam. Bahasa Minang lagi ya. Bahasa Melayu, tidak tahu lah. Bahasa Indonesianya lah. Apa namanya? Bahasa Indonesia biasa-biasa aja ya. Ditelan kofnya itu sampai kecekek dia baca kof itu. Bahkan orang ihdinas siratal mustaqim. Ada yang baca seperti itu? Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Siapa di antara antum semuanya yang baca qaf kasrah seperti itu? Haqqi. Haqqi. Mustaqim. Mustaqim. Mustaqim, tim. Ada? Mustaqim. Seharusnya mustaqim. Nah, ada orang bacanya sampai kecekek, ditelannya penggalisan itu. Mustaqim. Nah, itu salah, mustaqim tadi salah. Itu makhraj dan sifatnya. Baik. Kembali ke masalah mad. Mad adalah memanjangkan suara harokat huruf karena ada sebab tertentu. Apa sebabnya? Fathah setelahnya alif, dhammah setelahnya waw sukun, kasrah setelahnya ya sukun. Baik. Itu definisi mad. Nanti insyaallah penitia akan menyediakan papan tulis. Sekarang penjelasan aja dulu. Jadi mad adalah memanjangkan suara harokat huruf karena ada sebab tertentu. Semua mad pasti ada penyebabnya. Itu penyebabnya. Kecuali mad tertentu yang penyebabnya tidak hanya itu. Tapi secara umum mad itu. Selagi setelah fathah ada alif, maka panjangkan fathahnya. Setelah waw dhammah ada waw sukun, panjangkan dhammahnya. Setelah kasrah sukun, setelah kasrah ada ya sukun, dipanjangkan kasrahnya. Baik. Pertanyaan berikutnya dari akhwat udah 2 orang, dari ikhwan 2 orang tadi. Ya, pindah belakang lagi. Ada satu lagi, ormas ada satu lagi. Nggak ada ya? Nanti tidur orang itu. Pindah mic belakang, oper belakang, apa ke samping untuk ikhwan lagi dari bawah aja oper. Siapa yang berani untuk ditanya? Bukan berani bertanya, yang berani untuk ditanya. Bukan nekat ya, berani untuk ditanya. Atau ambil enggak? Ambil apa? 7 tangan yang berani untuk ditanya. Tidak sulit. Anda minta menjawab sesuai dengan apa yang Anda tanya saja nih. Baik. Ya, antum udah megang, antum aja. Siapa nama antum? Dodi Ustaz. Dodi. Di mana makhraj mad?
makhraj tempat keluar mat. Mat di mana dikeluarkan? Selama ini udah baca Al-Quran kan? Udahlah, nggak mungkin dong. Dari kecil udah baca Al-Quran. Dan udah tahu pula itu mat lagi. Dari mana antum keluarkan mat? Tengah ujung lidah. Tengah ujung lidah kemana maksudnya? Hah? Lidah. Tengah lidah. Oh, tengah lidah ya. Gimana caranya itu? Tengah lidah. Kalau H panjang mana lidah nanti? H di dalam, lidah di apa? H panjang. Gimana nanti? Diam dulu lah, nanti berani itu ditanya. Kamu berani ditanya tadi sampai kami. Baik. Bisa mikir? Bisa atau nyerah? Pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan. Bagaimana sih nanti? Kalau tadi tengah lidah, anda tanya H nih. Kalau pangkal tenggorokan, bisa? Tunjuk siapa yang bukan tunjuk. Siapa yang menjawab? Untuk suruh menjawab. Tunjuk aja. Orang terdekat aja ya, tetangga dekat. Di mana mat itu, di mana keluarnya? Mat bukan makhraj, mat bukan masuk makhraj, mat adalah tanda suatu bacaan. Iya, tanda bacaan. Tanda adalah setelah fathah ada alif, setelah dhammah ada wasukun, setelah kasrah ada sukun. Sudah selesai kita bahas dari tandanya. Antum membaca mat, ada suara yang keluar. Dari mana antum keluar? Itu anda tanya. Banyak tempat. Hah? Banyak tempat keluar. Oh, banyak tempat keluarnya. Oh, betul. Kan 3 tadi cuma alif, waw, ya. Di mana tempat keluarnya? Karena kan setiap huruf itu kan punya sifat-sifat tempat-tempat keluar tertentu kan. Makanya banyak. Nah, kan itu anda batasi tadi, anak sebelum anda pertanyaan tadi, anda awali dengan ungkapan anda tadi. Ada huruf, ada harokat. Anda katakan huruf ini, fathah ini, antara huruf dengan harokat berbeda. Itu anda bilang tadi. Kan anda mengganti, masih ingat tadi anda ucapkan itu? Huruf ini, harokat fathah ini. Sin fathah dengan lam fathah, fathahnya sama. Yang beda apa? Makhraj sinnya, makhraj lamnya. Fathah ucapan sendiri. Jadi antara fathah dengan antara sin dengan fathahnya berbeda sebenarnya. Ada perpindahan sebenarnya. Berpindah dari makhraj sin ke pengucapan fathah, makhraj lam ke pengucapan dhammah dan sebagainya. Jadi udah tersempitkan pemahaman apa itu bilang tadi, banyak tergantung huruf kan itu jadinya. Banyak mat itu tergantung hurufnya. Kan huruf ada 29, 28 semuanya. Ya, huruf 28 semuanya. Nanti anda tanya. Ada korban nanti anda tanya itu. Ya. Huruf ada berapa semuanya. Penting yang pemahaman tadi setelah mat itu keluarnya, tempat keluarnya banyak. Karena huruf banyak. Kan itu ya? Baik. Masih jauh keliru. Cek tunjuk siapa yang bisa jawab. Tunjuk, bukan tunjuk tangan ya. Tunjuk antum kasih mic cuma. Enggak boleh tetangga terdekat. Pak Mujahid. Ya, silakan. Alif, waw, ya. Itu tanda mat. Udah selesai kita bahas ma'akhot tadi. Setelah fathah ada alif, setelah dhammah ada sukun, setelah kasrah ada ya sukun. Sengaja buku nak buka nanti setelah belajar buku baru buka buku ada situ nanti. Tapi halaman berapanya nanti cari sendiri nanti. Karena tidak di awal-awal buku, tidak di awal-awal pembahasan di tengah-tengah masalahnya.
Cak untuk baca apa ya fathah Ya. kemudian ta fathah. Ta. Fathahnya sama kan? Ya, fathahnya sama kan? Nah, dan tadi antum sudah baca panjang tadi. Dari mana antum keluarkan panjang itu, di mana antum keluarkan tadi? Ada orang yang ringkas jawabannya dari mulut Ustaz ya. Ada orang itu. Ini ringkas dari mulut atau mungkin dari tangan. Dari tangan sulap mungkin. Nah. Kebayang nggak selama ini apa namanya, dari mana mengeluarkan itu, kebayang nggak? Atau bukan kebayang, pernah dipikirkan nggak selama ini memanjangkan itu dari mana keluarnya? Pita suara. Iya mantap juga jawabannya. Semua pengucapan pasti pita suara. Selagi ngomong itu pita suara berarti. Pita suara ada yang membuka, pita suara ya, ada yang membuka ketup itu. Ada yang membuka, ada yang menutup. Pasti apa? Membuka huruf apa, menutup huruf apa. Kan pita suara gini itu. Di dalam ini ada membuka, ada menutup. Membuka itu kan berfungsi juga dia, menutup fungsi juga dia. Semua pengucapan itu pita suara. Sama dengan juga dengan apa? Dengan di mana keluar maaf dari mulut. Nah, sama itu jawabannya. Yang lain. Bisa jawab? Tunjuk orang siapa yang jawab. Ya jangan dekat, ada oper-oper dekat aja. Bisa jawab. Silakan. Jawaban Ana rongga mulut. Rongga mulut dari mana? Dari mana? Dari mana sampai mana? Dari tenggorokan hingga ujung bibir. Baik. Hampir betul. Dia rongga. Mat itu keluar dari rongga mulut, rongga tenggorokan sampai ke mulut. Rongga tenggorokan tidak masuk pangkal tenggorokannya. Rongga tenggorokan, ruangan saja. Ruangan ini, ruangan tenggorokan ini sampai ke luar. Keluarnya ke mulut, luar mulut. Sampai luar mulut. Ya. Sampai ke luar mulut. Jadi tempat keluarnya adalah mat itu tempat keluarnya rongga tenggorokan sampai keluar, sampai ke mulut. Rongga tenggorokan sampai ke mulut. Itu mat, dan apapun mat. Oleh karena itu kalau bacaan yang sengau, bahasa Melayunya atau sengau itu bahasa Melayunya apa? Sengau juga. Tidak ada bahasa khusus di Melayunya. Bahasa Minang ada, tapi anda sebutkan tidak usah lama. Orang Minang yang tahu nanti. Orang Minang berapa orang sini? Tidak mau ngaku Minang lagi? Tidak ada kawan yang di sini. Bang apa? Minang mana? Solo. Nanti ada anak ketika makhluk uluh nanti ada nyinggung orang Solo gitu. Karena itu tidak usah lihat. Nyinggung orang Solo. Orang Solo kan T-nya pada cak. Ya. T orang Solo itu ujung lisan ke langit. Ya. Suara tuh kan itu orang Solo tuh. Solo apa? Solo Selatan. Apa namanya? Huruf baca T itu ujung lisannya ke langit. Kayak orang Bali. Orang Aceh juga itu. Karena orang Tukumbu seperti itu juga. Baik, iklan sebentar ya. Jadi mat itu keluar dari rongga tenggorokan sampai ke mulut. Sepanjang tuh ruangan itu. Ibarat ini musala ini tempat keluarnya mana? Ruangan ini saja, isinya saja. Ruangan ini keluar pintu ini. Tidak masuk dindingnya, tidak masuk atapnya, atap di atasnya, tidak masuk lantainya, isinya ini, ruang. Karena itu dikatakan oleh para ulama, mat itu makhrajnya muqaddar, bukan hakiki. Muqaddar maksudnya dia ada tempat itu, ruang itu ada,
tapi tidak bisa dipegang. Ya, itu mat itu. Oleh karena itu tidak boleh sengau. Sengau keluarnya dari hidung, dari rongga hidung. Sengau keluarnya dari hidung. Oleh karena itu mat, apapun huruf mat tidak boleh keluar dari hidung, termasuk ain. Baik mat itu fathah panjang atau dhammah yang panjang, kasrah yang panjang, tidak boleh sengau. La ilaha illallah, la, sengau tu ya. La, sengau tu enak dengar bagi orang yang suka-suka sengau. Yang suka membagus-baguskan suara, memaksa-maksakan suara agar mirip dengan Musyari Rashid, memaksa-maksakan suara agar mirip dengan Syekh Abdul Rahman As-Sudais, memaksakan suara dengan agar mirip ya dengan suaranya para imam kodi-kodi yang ada di YouTube itu, sehingga sengau dia, sehingga matnya sengau. Orang yang ditiru tidak sengau, dia macam sengau. Ya, pita suara Musyari dipindahnya ke sini. Pita suara Musyari dipindahnya ke tenggorokan dia, seakan-akan dia udah mirip dengan Musyari. Karena itu kata muridnya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, keduanya rahimahumullah taala, Syekh Bakar Abu Zaid, beliau mengatakan orang yang memaksa-maksakan suaranya mirip dengan kodi-kodi terkenal itu hukumnya bid'ah. Ya, memaksa-maksakan suara agar mirip dengan suara kodi terkenal hukumnya bid'ah. Tapi mirip suaranya dengan kodi terkenal boleh. Beda ya. Mirip karena dia sering mendengarkan Musyari, sering mendengar dengan kodi-kodi yang terkenal, sehingga terbawa iramanya dengan irama Musyari boleh. Terbawa iramanya dengan kodi-kodi yang dia sukai boleh. Terbawa, bukan disengaja. Tapi kalau disengajakan melatih suara agar mirip dengan Musyari Rashid, tidak boleh. Ya, termasuk yang muhdats dalam masalah qiraah. Oleh karena itu dia menjadi sengau jadinya karena memaksakan, bukan pita suara dia dijadikan dipakaikan pita suara Musyari di tenggorokan dia. Yang salah. Bawa apa adanya. Irama-irama pita suara orang Melayu ya, bawa Melayu itu. Asalkan lahjahnya lahjah orang Arab. Baik, oleh karena itu mat tidak boleh sengau. Alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah. Pokoknya selagi membaca mat ditutup hidung, terhalang suara keluar, berarti sengau. Ya. Semua mat apapun hurufnya tidak boleh sengau. Itu aturan baku itu. Mat tidak boleh sengau. Oleh karena itu, karena mat tidak boleh sengau, semua huruf berharokat tidak boleh sengau. Itu catatan tambahan itu. Karena mat tidak boleh sengau, mat asal suaranya dari mana tadi? Dari harokat. Kasrah panjang kan ada ya sukun, dhammah panjang kan ada wa sukun, fathah panjang kan ada alif. Yang dipanjangkan fathahnya, dhammahnya dan kasrahnya. Maka karena mat tidak boleh sengau, maka harokat tidak boleh juga sengau. Semua huruf berharokat tidak boleh sengau, termasuk ain. Ya, semua sengau. Yang boleh keluar dari rongga hidung hanya satu, cuma dengung saja. Yang lain tidak boleh. Kalau pribadi ana mendengarkan imam-imam yang banyak irama di masjid, mantap iramanya, jempol dua jari, ya iramanya. Tapi ketika sengau seperti itu, anak tidak nyaman. Sekali solat di situ, setelah itu nak ulang-ulang lagi kalau imam itu situ solat. Tak nyaman aja. Nampak kali sengaunya, nampak kali memaksa-maksakan apa itu irama itu. Pokoknya mat tidak boleh sengau,
Oleh karena itu harokat juga tidak boleh sengau. Yang sengau boleh apa? Yang dengung boleh apa? Yang dengung adalah huruf nun dan mim. Nun dan mim. Nanti kita masuk dalam bab dengung nanti. Ya, nun dan mim. Karena itu yang kemarin yang nasinggung sengau siapa kemarin? Ya, itu. Kenapa mat tak boleh sengau? Itu dia. Yang boleh sengau adalah dengung saja. Dan itu pun tak sengau sebenarnya. Dengung bukan sengau. Karena kalau sengau itu ada suara yang dipaksakan keluar dari tenggorokan menuju ke hidung. Ya, sedangkan dengung suara itu berasal dari rongga hidung saja, tidak dari tenggorokan. Ya, dengung enak dengarnya, sengau tidak. Dengung yang sengau tidak enak dengarnya. Dengung yang sengau tidak enak dengarnya. Itu sengau itu ya. Min syarril waswasil khannas. Itu sengau itu. Soalnya min syarril waswasil khannas. Yang khannas. Bahasa Minangnya kalau paham nanti cari di Google. Langnya tahu tahu? Minang siapa yang Minang asli itu kau? Udah Minang campuran aja sini. Ya Minang asli kan Minang asli Preman. Ya, Langnya tahu? Oh ya, Langnya. Tidak ada terjemahannya Indonesia Langnya. Sengau pun tidak mewakili definisi Langnya. Sengau itu. Jadi jangan dengung tidak boleh sengau. Dengung ya dengung. Apa arti dengung? Dengung bahasa Indonesia kan? Bahasa Arabnya apa? Gunnah. Gunnah artinya apa? Dengung. Dengung artinya apa? Tak ada lagi dengung. Dengung suara yang keluar dari rongga hidung. Kalau mau diterjemahkan mungkin dengung suara yang keluar dari rongga hidung. Bawaan dari nun dan mim. Itu arti dengung. Bukan dari tenggorokan ke hidung. Dari tenggorokan ke hidung itu adalah dipaksakan, disumbat pintunya ke mulut, dilari ke hidung. Akhirnya sengau dia. Ya. Inna salah itu. Inna jangan inna jadi na gitu ya. Karena itu karena dengung sengau sehingga huruf setelahnya juga sengau. Faman ya'mal dengan ya-nya dengung sengau dia. Soalnya faman ya'mal ya-nya ada sengau. Baik. Ini sekarang fokus ke masalah mat. Mat apapun hurufnya tidak boleh sengau. Mat apapun hurufnya tidak boleh sengau. Ini ungkapan dari Imam Al-Jazari rahimahullah taala dalam apa beliau? Huruf maddun li hawa'i tantahi. Huruf mad itu di mana berhentinya suara. Suara berhenti apa? Coba ucapkan suara berhenti di mana? Cak, tidak usah teriak kali itu apa? Panjang, tinggikan suara. Cak. Di mana ujungnya? Di mana ujung suara itu di mana? Gelombang suara di mana ujungnya? Tidak ada ujungnya. Ujungnya di awang-awang. Awang-awang tahu kan? Gitu. Kalau balik ke tenggorokan, ada orang kan? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di mana berhentinya itu? Zilzalaha. Balik tenggorokan dia. Udah keluar dari tarik lagi ke dalam. Soalnya udah keluar dia biarkan keluar ke awang-awang. Awang keluar. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ha. Enggak usah dijemput lagi dia. Biarkan dia pergi. Mad itu. Karena itu dikatakan huruf maddin di hawa'i tantahi. Huruf mad itu di mana berhentinya suara di situ dia. Di hawa'i tantahi. Ya, di mana hawa itu suara. Dikatakan di sini. Tantahi itu berhenti. Ya, di mana suara berhenti di situ berhentinya mad. Tempat berhentinya makhraj mad itu tidak boleh kembali ke tenggorokan. Jadi nanti kalau ada peserta yang baca ataupun antum sendiri baca itu hujahnya.
Kenapa mat itu tidak boleh ada seperti ada hamzah di ujungnya? Kenapa mat itu seperti ada ha di ujungnya? Ha besar. Contohnya apa orang baca yang mat di zilzalaha orang kata ya, atau wal adiyati dhabha. Dia bukan hamzah di ujungnya tapi ada angin yang meniup. Dhabha. Kalau pakai mic mungkin terdengar mungkin. Dhabha, ada ha, ada itu ya, suaranya tidak, suara saja. Wal adiyati dhabha, suara dia wawang, jangan dijemput lagi ke dalam, jangan ditarik lagi ke dalam. Baik, itu huruf pendefinisi mat. Apa tadi lagi? Tanda mat. Apa lagi? Makhraj mat. 3 baru kan? Ya. Udah jam 7. 3. Sampai itu masih udah bisa dipahami 3 pembahasan tadi. Arti mat itu konsekuensinya nanti dalam praktek nanti itu. Ya, ketiga pembahasan tadi, definisi itu akan menuntut dalam praktek nanti. Definisi itu apa? Definisi memanjangkan suara harokat huruf. Berarti yang dipanjangkan bukan alif sebenarnya, yang dipanjangkan bukan waw juga sebenarnya, yang dipanjangkan bukan ya juga sebenarnya. Yang dipanjangkan apa? Suara harokat huruf. Panjangkan aja harokat itu dah. Maksudnya apa? Sa fathah, sa. Nah, panjangkan aja, jangan ditambah lagi harokat makhraj yang lain. Jangan sa. Boleh? Dia udah alhamdulillah. Kan sa panjang tadi, harokat fathah sa. Bagaimana pengucapan sa terakhir itu? Itulah keadaan mulut sampai akhir mat. Ya. Sa. Jangan sa. Ngambang dari sa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kan ada orang baca seperti itu. Dia meniru bacaan Sudes. Alhamdulillahi rabbil alamin kan itu ya. Bergelombang alamin, berarti alamin oleh. Bacaan fathah panjang ada. Tidak berubah dia. Dari awal fathah keluar sampai habis kadar mat. Tidak berubah. Karena itu sa'ala itu kayak nyanyi. Ya, nyanyi gelombang apa? Dari rendah ke tinggi. Karena itu tidak boleh ada gelombang suara di mat, tidak boleh. Di mat tidak boleh gelombang. Kalau Syekh Aiman Suhaidi marah kali beliau kalau ada yang nelpon beliau itu dalam video beliau itu, video beliau yang di Iqra TV itu bergelombang, bergoyang suaranya ketika mat, beliau tegur. Dan anda pribadi kalau membaca dengan nada Syekh rutin anda setoran bacaan dengan beliau beliau di Cibubur, ada di Facebook, ada Syekh Samih Abdul Hamid. Anda baca ya ayyuhalladzi, setoran bacaan ya, tidak boleh ya, tidak boleh ya ayyuhalladzina amanu, itu beliau tegur malah, tidak boleh, lurus saja lah. Kalau dari apa? Ya ayyuhalladzina amanu, kan ya, apalagi digoyangkan kali. Ya. Di ujung-ujung itu. Kan ada irama siapa? Kan tenang kali sekarang ditirunya. Seakan-akan kalau udah tampil di YouTube itu udah pas untuk ditiru semuanya iramanya. Baik yang tahu sunnah dan tidak tahu sunnah. Baik yang ngaji sunnah ataupun yang ngaji yang bukan sunnah. Karena meniru irama si fulan itu. Ya, benar di YouTube. Dan dia pun bukan hafal Al-Quran juga. Dan juga tidak rujukan Al-Quran, rujukan bacaan Al-Quran juga sebenarnya. Ya, iramanya khas sekali kalau Indonesia. Anak pandai niru, bukan tak mau niru, bukan tak pandai niru juga, tak pandai niru dia juga.
Tidak mau niru juga ya. Ya, karena itu tidak bisa anda perhatikan. Siapa yang bisa memperhatikan bacaan tenanglah. Siapa bisa memperhatikan tiru? Ya. Al-Fatihah aja. Ya kan Al-Fatihah itu yang ditiru orang. Baca. Nggak usah Alhamdulillah sir aja. Dari Bismillah aja. Dijaharkan. Nah, nggak ngaku dia lagi. Baca. Yang goyang itu. Nggak usah Fatihah, selain apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Di situ dah. Kan bergelombang tu ya. Ar-Rahmanir Rahim. Itu ya. Him, kalau dikatakan oleh Syekh itu namanya ada istilahnya dalam apa? Anda lupa nama istilah itu. Biting memotong-motong mat. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa. Alhamdulillah tadi apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu apa? Tidak boleh digelombangkan mat itu. Satu arah aja. Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kan? Him. Ada suara orang-orang Arab bergetar, suaranya bergetar, bukan makhrajnya. Menyengajakan menggetarkan suara muhdats dalam masalah tajwid. Syekh Mansuaidi kalau masalah tajwid itu tajam kali. Ya, menggoyang-goyangkan mat ketika membaca mat itu, motong-motong mat. Juga kemudian menyengajakan menggigil-gigilkan suara ketika baca Al-Quran juga tak boleh. Dia niru Syekh Mahir Al-Maqali di Makkah, Mahir Al-Maqali. Beliau membawa milik seperti itu. Ya, atau ada satu lagi yang getar-getar dikit, Syekh Makkah juga, Syekh Yasir Dausiri. Syekh Yasir Dausiri bila agak menggigit suara beliau. Karena beliau sudah di Masjid Al-Haram Makkah, cara menilainya bacaan suara beliau itu yang menggigil, bukan disengaja untuk menggigil. Kalau disengaja kan menggigil tak boleh. Jadi kedua-duanya salah tadi, dipotong-potong mat, digelombang-gelombangkan mat, ataupun digigilkan suara tak boleh. Kayak disengajakan untuk khusyuk-khusyuk. Ya, khusyuk dalam hati, bukan dalam di lisan ataupun di suara. Baik, jadi mat itu yang gigil tadi di gelombang tadi tak boleh sebenarnya. Karena itu bukan mengecilkan semangat menghafal Quran dan juga bagus suaranya. Cuma bagus suaranya harus standar dengan tajwid. Karena itu untuk start membaca Al-Quran, start belajar Al-Quran jangan diawali dengan irama. Irama silakan buat di situs di internet itu mungkin 200 atau 100 qari irama bisa 300 mungkin. Ya, Musyari setiap tahun update irama dia. Ya, setiap tahun setiap tarawih tukar irama itu. Update irama dia. Irama itu bisa buat. Ya. Oleh karena itu bawa ajalah lahjah Arab, irama Melayu. Lahjahnya, pengucapan huruf Arab, iramanya irama Melayu. Terserah. Karena tidak dibakukan situ.
Tidak dipatokkan irama harus ini harus, karena Rasulullah tidak mengajar irama. Rasulullah memang menyuruh mengindahkan suara Al-Quran dengan menempatkan tajwid. Itu para ulama mengatakan mengindahkan suara dengan menempatkan pengucapan tajwid. Bagi orang-orang yang suka irama bacaan Syekh Ali Abdul Rahman Al-Utsaifi tidak bagus begini. Tapi bagi pakar-pakar tajwid, beliau adalah Raisul A'immah. Posisi Syekh Rifi dalam masalah qiraat untuk zaman sekarang Raisul A'immah, kepalanya para imam tajwid. Syekh Rifi kepalanya para imam tajwid untuk sekarang. Rais Al-Immah, kepalanya para pakar tajwid untuk sekarang. Berama beliau. Bisa enggak Syekh Utsaifi pakai irama Nahawan, irama apa? Saka apa? Nama-nama irama itu enggak hafal itu. Saka pula. Saka orang Seminang itu Saka, gula merah. Apa lagi? Hijaz yang baca apa irama Ajam, Kurdi dan sebagainya, itu tidak ada. Itu lihat di YouTube, itu pasti ada tangga nadanya, ya. Mungkin ada tangga nada. Anda udah lihat orang apa itu? Ada polanya, Seharusnya tajwid aja, fokus ke tajwid, pas dengungnya, pas mak 2 rakaatnya, pas 6 rakaatnya, 4 rakaatnya, pas tebal tipisnya, irama muncul irama itu, ya. Paskan tajwidnya panjang kadar 2 rakaat, kadar 6 rakaat, 4 rakaat, dan dengungnya yang 2 rakaat, tebal atau tipisnya, maka terciptalah irama sendiri. Dan jangan diirama akan diawali baru tajwid, salah. Irama belajar duduk, sengaja duduk belajar irama tidak boleh. Sengaja duduk belajar irama tidak boleh. Sengaja duduk bermajlis belajar irama tidak boleh. Terdengar orang-orang qori yang berirama tidak apa, mendengar tidak apa. Tapi sengaja duduk belajar, berlatih-latih belajar. Lebih baik kalau sudah lancar tajwidnya, pelajari ilmu Al-Quran yang lain lagi, masalah tafsir, masalah fikih dan sebagainya. Karena jangan berurut dengan itu terus. Baik. Ya, itu masalah. Belum lagi apa? Masalah 4 rakaat, 2 rakaat, 6 rakaat ya. Definisi mad, tempat keluar mad, tanda mad, dan tempat keluar mad. Itu ya tanda kita tadi. Ada yang ditanyakan seputar itu? Besok kita akan bahas tentang 4 rakaat, 6 rakaat, 5 rakaat dan sebagainya, masalah lanjutan masalah mad. Intinya 2 rakaat kah, 4 rakaat kah, 6 rakaat, keluarnya seperti yang tadi. Keluarnya tetap tidak boleh di hidung, disengaukan boleh. Saya akan bertanya seputar mad dulu. Kadang orang, saya mau tanya tapi bingung, saya mau tanya itu bingung mau tanya, saya bingung dengan yang saya bingungkan itu. Kamu saya bingung apakah pantas yang saya bingung itu untuk dibingungkan itu. Ada yang bertanya, akhwat mungkin ada yang bertanya? Mungkin dari apa yang Anda sampaikan tadi mungkin ada yang biasa dipraktekkan, minta tambah penjelasan atau lain sebagainya. Kalau tidak ada, Anda mukadimahkan dulu. Anda tidak mau menyisakan waktu Anda. Ada 10 menit dia tahan Anda. Pakai mic apa? Ayo. Pertanyaan saya, harokat masuk sifat huruf atau tidak? Mohon penjelasannya.
jelasin lebih rincinya. Lebih rinci, panjang Allah kita nanti. Gini, ringkasnya gini. Setiap kita baca Al-Quran kita memperhatikan sifat. Setiap kita baca Al-Quran, baca mulai tidak tahu saya kalau dijaharkan tausnya, baca tahu sampai kita mengakhiri baca Al-Quran, sifat diperhatikan. Sifat ini gini, sifat itu atapnya, ya pakaiannya. Sifat itu pakaian dari pengucapan huruf itu. Rinciannya itu ada dari sifat itu ada mat nanti, ada dengung nanti, ada idgham bi gunah nanti, ada idgham bila gunah nanti. Sifat di situ. Ya, sifat itu adalah ringkasnya ini, apa yang kita lakukan dalam membaca Al-Quran, bukan perbuatan kita. Apa yang dilakukan oleh organ pengucapan kita ketika baca huruf itu sifat. Mat kan mengucapkan huruf tadi, mengeluarkan suara tadi. Sifat itu karakter sifat itu. Karakter huruf. Bagaimana pengucapan fathah? Itu kan karakter pengucapan. Selagi kita mengucaplah kita atau mengeluarkan suara ketika baca Al-Quran, berarti kita sedang memperhatikan sifat. Itu dia. Karena itu sifat adalah payungnya, sifat itu. Di bawahnya itu ada rincian nanti. Ada iqlab, ada mengalirkan nafas, ada tidak mengalirkan nafas, ada menahan suara atau mengalirkan suara, ada yang memantul, ada tidak. Kemarin sebagian besar yang tidak anda luluskan kemarin itu karena mantul-mantul. Ya. Pemahaman mantul. Setiap kayaknya bukan di sini saja, di Pekanbaru gitu. Setiap huruf sukun memantul. Dia baca seperti ini orang tes itu. Qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas. Ya banyak sukun apa ya? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mantul ya? Alam yaj'al kaidahum. Mantul semuanya. Itu sifat yang salah. Karena karakter pengucapan bacaan Al-Quran itu sifat. Jadi kalau pertanyaan Bang Edi ya, pertanyaan Bang ini apakah mat itu sifat? Ya, masuk sifat. Kalau mau di spesifikkan, mat itu sifat cabang untuk huruf. Sifat cabang untuk huruf. Sifat ada inti, ada cabang. Kita bahas nanti di pertengahan Ramadan nanti. Kalau sampai pula umur kita ya, pertengahan Ramadan. Karena kita belajar setiap hari, insyaallah. Kalau 3 bulan itu kemarin dihitung oleh kawan-kawan di Pekanbaru, kalau 1 bulan Ustaz itu berarti 1 tahun kami tahsin. Tahsin sekali sebulan, sekali sepekan di situ. Sekali sepekan 2 jam. Ya. 2 jam. Kalau kita 30 hari kalau sampai pula umur kita itu 30 hari. 30 kali apa? 30 kali 30 hari kalau dikalikan tahun sekali sepekan berapa bulan itu? 30 bagi 4 berapa? 8 ya? 8 bulan lebih ya? 8 bulan lebih. Jadi materi 8 bulan Anda ajarkan 1 bulan di sini. Jadi siap-siap untuk apa? Seperti anak muka di belakang kemarin anak ngajar orang dari tadi kan bingung dulu antum awal tadi. Anak ngajar orang tuh pusing dulu, nanti anak berikan kesimpulan supaya mengolah hidup memori antum untuk mengolah pikiran itu. Mat itu apa? Dan anda simpulkan definisi mat dan lain sebagainya tadi. Baik. Ada pertanyaan lain? Pakai mic, Bang. Ustaz, apakah merupakan kesalahan fatal tak jika terjadi bacaan dari kesalahan pada bacaan mat, seperti kalau 2 kita buat 1 atau 4 kita buat 3, 6 kita buat 2 gitu. Apakah fatal ini dalam hukum? Hukum. Kalau 2 jadi 1 itu fatal. Berarti panjang dipendekkan. Ya. Kalau 2 rakaat kan 1 kali harokat, kalau lawannya kan 1 rakaat itu pendek.
Kalau 2 menjadi 1 batal, fatal kali ya akibatnya kalau merubah makna. Tapi kalau 4 jadi 2 tidak fatal secara makna, tapi secara tajwid iya. Apalagi yang setelah mat ada hamzah dalam satu kata, daftar aja 2 harokat aja semuanya. Wasama'i wa tariq itu dibacanya, atau jaa misalnya bacanya 2 harokat. Kalau 2 menjadi 1 fatal. Kalau kalau 4 menjadi 2, 6 menjadi 4 dan sebagainya itu tidak fatal secara makna. Cuma kalau masalah tajwid jangan lihat makna. Tajwid adalah mutaba'ah. Cara pengucapan Quran mengikuti apa yang meniru apa yang ada dulu itu. Tidak dilihat dari masalah tepat atau tidak tepatnya makna. Karena tajwid tidak berkaitan dengan tafsir. Tajwid tidak berkaitan dengan tafsir. Yang berkaitan dengan tafsir apa? Qiraah. Lain yang qiraah itu secara umum, luas qiraah itu. Qiraah itu ada cara waqaf bagaimana, cara memulai bagaimana. Waqaf dan ibtida itu bukan dari pembahasan tajwid sebenarnya, cuma dimasukkan dalam masalah tajwid. Karena yang menjadi tajwid ketika waqaf adalah bagaimana cara berhenti, itu sifat tadi. Bagaimana cara berhenti, bagaimana itu sifat. Di mana berhenti itu bukan masalah tajwid lagi. Ya, ketika baca Al-Qur'an yang panjang ayatnya di mana akan berhenti, di mana tempat berhenti, tepatnya tempat berhenti itu bukan masalah tajwid lagi. Itu kaitan dengan masalah tafsir. Karena itu waqaf tanda waqaf yang ada Al-Qur'an itu bukan percetakan yang menerbitkan itu. Asal ijtihad para ulama. Karena itu dikatakan oleh ulama mushaf Madinah lebih tinggi kualitasnya. Karena pakar semuanya di situ. Syekh Rifi dan diantaranya guru Mutado, Syekh Abdul Rafi' Ridwan yang masuk dalam anggota peneliti mushaf terbitan Madinah. Oleh karena itu kalau kesalahan tajwid jangan dilihat mana. Jangan dilihat rancu nakmanya. Nah, itu lagi. Kesalahan tajwid adalah cocok dengan Rasulullah atau tidak saja. Kalau dengan berdosa besar enggak, tapi kalau dengan sengaja melanggar dosa besar. Karena udah tahu Rasulullah menyuruh berkata tajwid, kita enggak apa-apalah meremehkan tajwid, meninggalkan tajwid karena untuk meremehkan itu berdosa, tapi meninggalkan tajwid karena belum bisa itu masih dapat pahala. Karena Rasulullah menjanjikan barang siapa yang mahir baca Al-Quran itu bersama rombongan para malaikat, dan yang terbata-bata baca Al-Quran dia mendapat 2 pahala. Pahala yang pertama pahala kesulitan dia membaca, pahala kedua dia membaca itu. Tapi kalau dengan sengaja dia melanggar atau dengan sengaja dia tidak mau belajar lagi, dosa. Walaupun dia baca Al-Quran 3 kali khatam bulan Ramadan, tapi dia tidak mau sama sekali belajar, tidak mau duduk belajar, baik belajar pribadi mungkin dipanggil guru ke rumah ataupun dia halaqah belajar Al-Quran, maka dia terhindar dari dosa tadi dan mendapat 2 pahala malah. Oleh karena itu tidak dilihat kesalahan tajwid, bukan dilihat dari masalah makna lagi, tapi cocok tak dengan dengan praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta dengung itu juga sebenarnya. Dengung tidak dengungkan tidak merubah makna kecuali nun tasydid dan mim tasydid. Karena nun tasydid dengan mim tasydid bukan masalah menambah dengung, karena memang dia harus bertasydid. Kalau tidak tasydidkan berarti satu nunnya. Innal ladzina kafaru salah. Sebenarnya innal ladzina kafaru. Itu baru membatalkan ayat Al-Qur'an. Intinya Anda gariskan, kesalahan tajwid jangan dilihat melanggar makna atau tidak. Yang dilihat apa? Cocok dengan praktek Rasulullah atau tidak. Itu yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud ketika orang membaca di surat Al-Isra atau surat apa kalau tidak salah, lil fuqara itu. Dia baca 2 rakaat. Diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud.
Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu rujukan bacaan Al-Quran yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Kalau kamu ingin membaca seperti apa Al-Quran itu diturunkan oleh Rasulullah SWT kepada saya, maka tirulah bacaan Ibnu Abbad. Ibnu Abbad itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pakar dalam masalah qiraah di zaman Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud. Beliau itu yang mengingkari orang baca yang mad wajib tadi dibacanya 2 rakaat, lil fuqara wal masakin. Ya, tubah kalau masalah ayat 65 atau 63. Lil fuqara tentang zakat itu. Kemudian diingkari beliau, bukan seperti itu saya dengarkan Rasulullah SAW membaca pada kami, kata beliau. Intinya Al-Quran itu mutaba'ah, mengikuti. Dan itu juga fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Baik, satu lagi pertanyaan kalau dari akhwat mungkin. Habis? Udah lewat, udah. Kita cukup sampai di sini dan silakan dibuka buku. Dalam satu hari ini baca masalah bab mat saja, enggak usah yang bab lain enggak usah buka-buka dulu, nanti pusing. Ya. Bab mat saja dulu, disengajakan bab 1 dalam bab mat ana buat. Jadi untuk subuh besok ana cara menerangkan kepada antum dengan diawali dengan bertanya. Ya. Bertanya, ana mau udah dikuasai enggak? Udah dibaca enggak buku bab tentang mat itu? Aku udah bagi tadi bukunya. Udah. Bab mat saja Bu baca nanti di bab mad. Saya mudah ada faedahnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.